Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pada video kali ini kita akan melihat bersama-sama bagaimana cara kita memilih topik pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar yang aksi nyatanya mudah untuk kita lakukan. Pertama-tama kita masuk ke platform Merdeka Mengajar, kemudian kita masuk ke fitur pelatihan mandiri seperti ini. Dan kemudian setelah itu kita masuk ke menu topiknya, topik pelatihan mandirinya. Di sini banyak sekali topik pelatihan mandiri yang bisa kita pilih, yang bisa kita pelajari, dan kemudian kita mengerjakan aksi nyatanya untuk mendapatkan sertifikat. Nah, dari sekian topik ini, tentunya masing-masing topik itu mempunyai aksi nyata, dan aksi nyatanya itu ada yang menurut saya mudah dan juga ada yang cukup sulit. Nah, sebelum kita mempelajari modul-modulnya, terlebih dahulu sebaiknya kita lihat aksi nyata dari masing-masing topik pelatihan tersebut untuk memilih aksi nyata yang mudah yang bisa kita kerjakan. Misalnya di sini di pendidikan berjenjang, pendidikan inklusif. Nah, kita klik. Nah, di sini modulnya ada 3, dan kemudian kita cek dulu aksi nyatanya sebelum kita mempelajari modulnya. Nah, di sini kita klik saja yang lihat pilihan aksi nyata. Nah, ini adalah pilihan aksi nyata nanti yang akan kita kerjakan setelah kita mempelajari modulnya. Yang pertama, yang ini mudah bukan memahami perbedaan individual. Kita cek rinciannya. Nah, jadi ini yang akan kita kerjakan. Pilihlah satu fokus topik terkait isu perbedaan individu yang ibu bapak hadapi di kelas. Buatlah rancangan sebuah kegiatan atau strategi untuk menghadapi isu perbedaan tersebut. Kemudian silakan ibu bapak dapat mengembangkan sendiri bentuk atau format rancangannya. Kemudian unggahlah bukti rancangan dalam bentuk PDF atau PDF. Nah, ini adalah salah satu aksi nyatanya, atau bisa aksi nyata yang lainnya. Membuat atau memodifikasi instrumen identifikasi peserta didik. Nah, kita klik di sini, dan ini adalah panduan untuk mengerjakan aksi nyatanya. Nah, jadi kita baca panduannya, kira-kira aksi nyata ini bisa kita lakukan apa tidak, mudah apa tidak. Nah, seandainya misalnya aksi nyatanya sulit, ya kita cari aksi nyata yang lain. Nah, demikian juga dengan pilihan aksi nyata yang ketiganya, kita baca rinciannya. Di sini rinciannya ada 4, kita baca kira-kira bisa kita lakukan apa tidak. Misalnya kalau bisa kita lakukan, ya tinggal kita pilih aksi nyata tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan aksi nyata yang mudah, baru kita pelajari modulnya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita sudah terlanjur mempelajari modulnya, kemudian aksi nyatanya ternyata sulit, tidak bisa kita lakukan, akhirnya kita tidak melakukan aksi nyata dan kita tidak mendapatkan sertifikat. Nah, seperti itu. Misalnya kita cari modul yang lainnya. Misalnya di sini saya sudah mengerjakan beberapa modul dan mendapatkan sertifikatnya juga. Nah, misalnya saya mau mencoba yang lain. Misalnya saya mencari modul yang kira-kira bisa saya kerjakan dan aksi nyatanya tidak terlalu sulit. Nah, misalnya saya ingin mencoba yang ini, membangun komunitas belajar dalam sekolah. Sebelum saya mempelajari modulnya, saya mau mengecek dulu aksi nyata apa saja yang kira-kira ada nanti setelah mempelajari modulnya. Nah, jadi ini adalah beberapa pilihan aksi nyatanya. Yang pertama, menyiapkan tim kecil. Ini khusus untuk kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan tim kecil. Dan kemudian ada aksi nyata pilihan yang kedua, yaitu melakukan penguatan pentingnya komunitas belajar. Nah, ini untuk kepala sekolah, wakil, dan tim kecil. Selanjutnya yang ketiga ada membangun nilai bersama dalam komunitas. Yang keempat, membuat perencanaan kelompok belajar. Dan yang kelima ada melakukan observasi kelas oleh tim kecil.
dan yang terakhir melakukan analisis keberhasilan praktik. Nah, jadi dari sekian aksi nyata ini kita bisa memilih satu yang kira-kira bisa kita lakukan, tinggal kita baca rinciannya. Nah, misalnya yang ini, saya mau coba lihat yang ini. Nah, ini adalah panduan dalam melakukan aksi nyata nanti. Yang pertama, diskusikan bersama tim kecil mengenai pembentukan kelompok belajar yang paling tepat untuk satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, pelajari kembali video membentuk kelompok belajar. Yang ketiga, sepakati hal yang diperlukan untuk memfasilitasi guru belajar dalam komunitas. Di antaranya skema kelompok belajar, waktu dan durasi pertemuan, koordinator kelompok belajar, kemudian bagaimana tim kecil memfasilitasi setiap kelompok belajar. Nah, kemudian ini adalah bentuk aksi nyata yang dikumpulkan. Minta umpan balik mengenai kegiatan diskusi ini kepada tim kecil. Kemudian unggah bukti aksi nyata dalam bentuk PDF yang berisi foto kegiatan diskusi, rangkuman hasil diskusi sesuai dengan dan kesepakatan sesuai dengan yang nomor 3 tadi. Nah, ini adalah aksi nyata yang bisa dikerjakan nanti. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi sebelum kita mempelajari modulnya, kita bisa mengecek terlebih dahulu aksi nyata yang ada di masing-masing modul itu untuk mengetahui kira-kira aksi nyatanya nanti bisa dilakukan dengan mudah apa tidak. Jadi demikian untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.